materi selama 12 hari nanti waktunya, lalu pengembangan perangkat pembelajaran itu 14 hari, dan yang terakhir adalah PPL inovatif itu 31 hari. Jadi total harian 57 hari. PPT-nya memang belum bisa saja. Biar diperhati dulu saya. Berikutnya saya akan bicara ini PowerPoint-nya. Baik, sudah nampak ya tadi ya. Yang tahapan pertama adalah pendalaman materi. Maaf ini tahunnya tahun 2002 karena memang materinya sama ya dengan 2023 ini sama dengan 2022, yaitu pendalaman materi. Berikutnya adalah pembahasan aktivitas pendalaman materi pekerja budget tahun 2023. Kita mulai dari beban belajarnya ya. Ini 12 SKS, terdiri dari pendalaman materi bobotnya 5 SKS, pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS, lalu PPL atau praktik pembelajaran inovatif 4 SKS. Itu totalnya 12 SKS. Berikutnya, penguasaan materi sudah dibuktikan sebelum peserta masuk dalam PPJ dalam jabatan. Karena itu, dalam proses PPJ dalam jabatan, PPJ dalam jabatan harusnya lebih fokus pada permasalahan pembelajaran yang mereka temui di konteks kelas atau sekolahnya dan upaya pemecahan masalah tersebut. Jadi mahasiswa sudah belajar secara mandiri sebelum masuk ke dalam proses PPJ sekarang ini, mulai dari pendalaman materi ini. Alurnya seperti ini. Jadi mereka sudah sampai tahapan ini belajar mandiri, baru masuk ke pembelajaran PPJ dalam jabatan, terakhir nanti SMPTJ. Dan di dalam pembelajaran PPJ dalam jabatan terdapat 9 langkah pembelajaran. 3 langkah itu di bagian pendalaman materi, mulai dari mengidentifikasi masalah, yang kedua eksplorasi penyebab masalah, yang ketiga penentuan penyebab masalah. Ini adalah bagian dari pendalaman materi. Lalu yang berikutnya nanti di langkah ke-4, 5, 6, 7 itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Setelah itu ada ujian komprehensif dulu. Lalu masuk ke langkah ke-8 dan ke-9 itu adalah PPM. Nah sekarang kita fokus ke langkah 1, 2, dan 3 betul. Di langkah pembelajaran pendalaman materi, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah 3 hari. Langkah kedua eksplorasi penyebab masalah itu 6 hari. Langkah ketiga 3 hari. Sekali lagi Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi dosen di kategori 1 tahun 2022 ini sama persis ya, sudah perbedaan. Langkah pendalaman materi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ini hal-hal yang diidentifikasi bisa terkait penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus. Lalu yang berikutnya membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pembelajaran kritis, metode, motivasi, pembelajaran HOTS, literasi, numerasi, miskonsepsi, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ini semua bisa diangkat pada saat Bapak Ibu mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi masalah. Nah dari sekian banyak permasalahan, selanjutnya langkah berikutnya adalah mengeksplorasi penyebab masalah. Nah, untuk mengeksplorasi ini, mahasiswa nanti mencari penyebab, mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang sudah teridentifikasi. Dalam melakukan eksplorasi, peserta PPG dapat melakukan riset sederhana dengan melakukan kajian literatur, wawancara guru kepada sekolah, pengawas, rekan sejawat, lalu wawancara pakar dan pihak terkait lainnya dengan bimbingan arahan dosen dari berpengaruh.
berikutnya adalah penentuan penyebab masalah. Ini paling terkait Bapak Ibu ya, langkah 1, 2, lalu ke langkah berikutnya, langkah yang ketiga ini. Mahasiswa akan menentukan akar penyebab masalahnya yang paling mendekati terhadap konteks yang dihadapi guru di kelas dan menjelaskan alasannya. Nah, dalam melakukan penentuan penyebab ini, peserta PBG berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru panel. Berikutnya, peserta PBG mempresentasikan tentang penyebab akar penyebab masalah, lalu menentukan masalah minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Dari apa yang tadi sudah dilakukan, nanti semuanya akan diisi di sini Bapak Ibu ya. Akan ada panduan LK ya di dalam lembar kerjanya mengidentifikasi masalah mulai dari LK 1.1 dan seterusnya, nanti akan ada penjelasan. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada kolom-kolom di sini. Misalkan tadi jenis pembahasannya yang termasuk pedagogi atau interaksi dan numerasi, nanti dituliskan di sini masalah yang diidentifikasi ini apa, lalu dianalisis, identifikasi permasalahannya. Begitu ya, Bu. Ini untuk penilaian rubrik penilaian LK-nya. Lalu, setiap harinya, Bapak Ibu, setiap harinya ketika kita video conference itu ada panduan Bapak Ibu ya. Akan ada aktivitas mahasiswa apa, peran dosen, instruktur, dan guru ngomong apa. Dan ini biasa dipandu di dalam LMS, jadi tinggal mengikuti alurnya. Di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 12 hari ya untuk pendalaman materi. Hari ke-7, lalu pada hari ke-6, aktivitas mahasiswa dalam melakukan wawancara terkait masalah yang teridentifikasi dengan guru, kepala sekolah, atau pengawas, penanggung jawab, atau pakar yang ditentukan secara mandiri, dan seterusnya. Ini penjelasan setiap harinya Bapak Ibu kalau waktu ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Lalu dari permasalahan yang diidentifikasi lalu dieksplorasi hasil penyebab masalahnya, berikutnya adalah menganalisis eksplorasi penyebab masalah. Ya begitu ya, jadi ini di LK 1.2. Jadi sekali lagi LK 1.2 ini sangat terkait dengan LK 1.1. Lalu di hari ke-10 itu penentuan penyebab masalah. Ini aktivitasnya. Di hari ke-11 presentasi hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Dan di hari terakhir adalah menentukan masalah. Menentukan masalah minimal 2 dari banyak permasalahan di awal. Lalu nanti di muaranya itu menentukan minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian dan akar penyebab masalahnya. Ya, itu dituangkan di LK 1.3. Lalu di LK 1.4, nah di sini ditentukan 2 permasalahan yang terpilih yang akan diselesaikan. Nah, masalah terpilih yang akan diselesaikan pada bagian ini merupakan fokus mahasiswa untuk mengeksplorasi alternatif solusinya pada langkah berikutnya dalam pembelajaran strategi dalam jabatan. Jadi nanti ini bersambung lagi nih Bapak Ibu dari LK 1.4 ini bersambung ke pengembangan perangkat pembelajaran. Saya kesitu dulu ya Bapak Ibu. Jadi tadi terakhir adalah LK 1.4. Baik, saya lanjut ke pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif.
Jadi tadi terakhir di LK 1.4 Bapak Ibu, mahasiswa sudah menentukan dua permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Nah, dari permasalahan tadi nanti akan bersambung ke kegiatan ini, pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, jadi di masuk ke langkah keempat, eksplorasi alternatif solusi, lalu penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan yang ketujuh pembuatan rencana evaluasi. Ini adalah bagian dari bagian kedua strategi ini, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Terdiri dari 14 hari begitu ya. 14 hari untuk bagian ini. 3 hari pertama adalah melakukan eksplorasi alternatif solusi, 3 hari kemudian menentukan solusi, 6 hari berikutnya membuat rencana aksi, dan 2 hari berikutnya menyusun rencana evaluasi. Seperti yang disampaikan tadi, berarti tadi 12 hari pertama ya, Bapak Ibu ya, pada saat pendalaman materi, jadi di pengembangan perangkat itu masuk ke hari ke-13. Nah, ini ada aktivitas mahasiswanya seperti mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi atau disebut dengan LK hasil riset sederhana tadi ya. Nanti mungkin bisa dipelajari sendiri bagian ini Bapak Ibu akan dibagikan materinya. Terus, oh ya, untuk pikon itu ada keterangannya Bapak Ibu ya. Di sini tertulis sekurang-kurangnya 3 JT setiap hari. 1 JT-nya 50 menit, berarti 150 menit atau 2,5 jam. Untuk waktunya sendiri bisa disesuaikan dengan mahasiswa, dengan perjanjian juga ya, dan dipandu oleh admin nantinya dari Pak. Hari ke-14 presentasi LK 2.1. LK 2.1. Jadi LK 2.1. Jadi tadi kan terakhir di LK 1.4 pada saat pendalaman materi itu masalah terpilihnya sudah ada di situ ya, Bapak Ibu tinggal pindahkan ke sini. Lalu akar penyebab masalahnya juga sudah ada tadi di LK 1.4, tinggal pindahkan juga ke sini. Selanjutnya adalah mengeksplorasi alternatif solusi dan menganalisis alternatif solusi. Hari ke-15 presentasi LK 2.1. Terus di hari ke-17 dan ke-18 mahasiswa melakukan diskusi penemuan solusi dari alternatif solusi yang telah ditentukan. Berikutnya adalah melakukan presentasi hasil penemuan solusi berdasarkan indikator penentuan solusi. Kajiannya adalah LK 2.2 menentukan solusi. Ini LK 2.2. Untuk kolom kedua ini eksplorasi alternatif solusi tadi sudah dituliskan di LK 2.1. Tinggal dipindahkan ke sini. Lalu perlu dipilih solusi yang relevan yang mana, lalu analisis penentuan solusi dan analisis alternatif solusi. Oh iya, Bapak Ibu sebagai informasi, sedikit perbedaan dengan LK-LK yang tersedia di sini waktu di kategori 1 tahun 2022, tapi belum ada LK-nya. Nanti mohon informasinya dari Pak Ujian ya, katanya nanti dari semua LK ini akan ada LK yang di-merger dengan LK yang lain gitu ya, karena sepertinya simpang tindih. Tapi intinya sama seperti ini usianya, cuma akan berkurang LK-nya. Lanjut. Berikutnya adalah di hari ke-19 sampai hari ke-24, mahasiswa mendesain pembelajaran inovatif sesuai dengan akar masalah dan solusi yang telah dirumuskan berdasarkan kegiatan sebelumnya sesuai dengan panduan model PBL dan PBL. Jadi Bapak Ibu, dua model ini yang disarankan untuk digunakan ketika Bapak Ibu ketika mahasiswa menyusun perangkat pembelajarannya.
atau menyusun rencana aksinya, problem based planning dan project based planning. Lalu berikutnya mahasiswa menyusun RPP dan perangkatnya, bukan cuma RPP ya Bapak Ibu ya, tapi dan perangkatnya yang berbasis masalah berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dibuat, analisis, dan seterusnya. Perangkat pembelajaran yang dibuat itu adalah RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, kisi-kisi instrumen, dan rubrik penilaian. Jadi ada 5 perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa. Ini dibuat 2 rencana aksi. Jadi ini satu rencana aksi terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan kisi-kisi instrumen. Dibuat 2 set atau 2 rencana aksi. 2 rencana aksi, lalu menyusun RPP dan perangkat ini nanti minta mohon arahannya nih Pak Ujang ya. Untuk RPP-nya apakah dibuat secara luring saja atau garing saja atau dua-duanya nih? Nanti mohon arahannya dari Pak Ujang. Tagihan dalam kegiatan ini adalah perangkat pembelajaran inovatif untuk 2 rencana aksi. 1 rencana aksi itu dibuat minimal untuk 2 kali pertemuan. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi tentang hal ini dan mohon masukan dari pengalaman dari rekan-rekan dosen yang guru komung yang pernah bertugas di kategori 1 tahun 2022. Berikutnya adalah pembuatan rencana evaluasi di hari ke-25. Lalu di hari ke-25 sampai ke-26 ada peer teaching atau latihan praktik mengajar dengan teman sejawat. Tagihannya adalah instrumen rencana evaluasi, lalu video rekaman latihan praktik mengajar dengan durasi 40 sampai 50 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Idan untuk tahapan berikutnya yaitu PPL. Silakan Pak Lili dulu, saya kembalikan ke Pak Lili dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sanyogi atas pemaparan materinya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya pada Bapak Idan Miharja. Silakan Pak Idan Miharja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan FKIP Unjurta, yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3 FKIP Unjurta, Ketua Jurusan Pendidikan Profesi Guru Unjurta, Sekretaris Jurusan DPG, para Ketua Jurusan yang ada di lingkungan FKIP Unjurta, para peserta penyegaran, dosen dan guru yang hadir pada malam ini. Baik, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Saroroji ya. Tapi sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengarkan. Jelas Pak, terdengar. Baik ya, Bapak Ibu, sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Ahmad Saroroji tadi, pada berikutnya kita sama dengan PPG kategori 1 ya, PPG budget kategori 1 di tahun 2022. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Ya, sudah terlihat ya. Nah ini praktik pengalaman lapangan ya, praktik pembelajaran inovatif yang tadi perangkat pembelajarannya memang sudah disampaikan sama Pak Sahrul ya. Selanjutnya ini alur pelaksanaan untuk di praktik pengalaman lapangan ya Bapak Ibu, ada 2 langkah. Langkah ke-8 yaitu pelaksana rencana aksi, yang mana tadi kan membuat rencana evaluasi di langkah ke-7. Kemudian nanti setelah itu masuk ke refleksi akhir dan RTL ya, membuat best practice. Namun sebelum pada tahapan PPL ini, itu ada uji komprehensif dulu, yang mana ini ada pada ranah dosen ya, bukan di guru komung. Setelah itu
tahapan PTG di di prodi Untirta ini ya, PTG Untirta ini selesai untuk perkuliahan. Nah, nanti selanjutnya itu masuk ke UKM PTG. Baik, selanjutnya terkait uji komprehensif. Ya, uji komprehensif ini merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh ya, dari mulai pendalaman materi sampai pengembangan perangkat pembelajaran. Itu nanti akan ditanyakan, diujikan ya gitu ya, diujikan kepada mahasiswanya ya oleh dosen ya. Nah, ini yang mana mereka akan ditanyakan terkait dengan identifikasi masalah yang ada di LK 1.1, kemudian sampai dengan perangkat pembelajaran ataupun rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Terus menjawab masalah penentuan solusi yang tadi disampaikan ya, sampai pada rencana evaluasi. Selain itu, uji kompreh ini dimaksudkan juga untuk menilai kemampuan deteksi, numerasi, dan efeknya ya, yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, ini nanti akan ditanyakan sejauh mana mereka menguasai potensi mereka terkait pembelajaran yang sudah dilakukan pada langkah pendalaman materi maupun pada tahapan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, dengan demikian uji kompreh ini merupakan proses mengukur kesiapan ya dan kecukupan kompetensi mahasiswa belum mengikuti PPL. Jadi sebagai prasyarat untuk mengikuti PPL maka diuji komprehensif dulu. Nah, ini terjadwal nanti ya, Bapak Ibu. Terkait ini untuk ranahnya dosen ya. Nah, kemudian ini uji komprehensif ini mencakup materi yang sebenarnya sudah disampaikan pada tahapan pengembangan maupun di pendalaman materi yang di awal tadi. Nah, selanjutnya ini ketentuan uji kompreh ya. Uji kompreh ini satu mahasiswa itu 1 JP 50 menit pada akhir tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi setelah mereka membuat rencana aksi, RPP-nya itu rencana aksinya ya, dan rencana evaluasi yang akan diaksikan juga di PPL. Nah, kemudian setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen ya dari prodi yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian nilai kelulusannya ini passing grade-nya 70 sebagai prasyarat untuk mengikuti PPL. Kemudian selanjutnya juga uji kompreh ini dilakukan dengan platform Google Suite ya. Tapi kalau di sini biasa pakai Untirta sendiri itu pakai Zoom ya, direkam per mahasiswa. Nah, kriteria kelulusan dari uji kompreh ini Bapak Ibu ya, mahasiswa uji pertama jika nilainya 70 maka dinyatakan lulus. Kemudian jika tidak lulus maka mereka akan dijadwalkan untuk ujian ulang. Nah, kalau lulus ya mereka akan masuk ke PPL. Kemudian tidak lulus ya selesai sampai tahapan itu. Oke sih, insya Allah di Untirta ini alhamdulillah ya kita mudah-mudahan tidak ada. Nah, kemudian ini bobot penilaiannya ya. Ini saya pikir hampir sama ya. Itu ya satu yang kemarin. Kemudian ini rubrik penilaiannya. Selanjutnya ini tahapan praktek pengalaman lapangannya. Nah, PPL sendiri yaitu mereka setelah uji kompreh kemudian melakukan pelaksanaan rencana aksi. Melaksanakan rencana aksi dari rencana evaluasi dan rencana aksi yang sudah disiapkan gitu ya sama mahasiswa, yang mana tadi ada 2 set rencana aksi ya. Rencana aksi pertama itu ada perangkat pembelajaran. Rencana aksi yang kedua itu ada 2 perangkat pembelajaran yang akan di satu perangkat pembelajaran maksudnya yang dikombinasi gitu. Kemudian ini akan dipraktikkan di sekolah asal mahasiswa tersebut. Nah, karena di sekolah itu ada yang menggunakan kurikulum 2013, ada juga yang menggunakan kurikulum Merdeka, maka kita tidak bisa memaksakan juga sesuai dengan yang kemarin itu di Direktorat PTG itu mahasiswa itu harus dilayani ketika mereka menggunakan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya. Jadi ini mata kuliah PPL ini sebesar 4 hari. Pelaksanaan aktivitas prakteknya itu dimulai dari hari ke-27 sampai dengan 52. Jadi tahapan yang disampaikan sama Pak Ahmad Surologi itu sampai tahapan hari ke-26, yang kemudian dilanjutkan di hari ke-27-nya itu di PPL sampai dengan hari ke-52. Kegiatan praktik pembelajaran ini sebanyak 2 rencana aksi, yang mana keduanya dari satu set rencana aksinya itu akan dilakukan selama 13 hari untuk setiap rencana aksinya. Jadi rencana aksi pertama itu 13 hari, kemudian dilanjutkan rencana aksi
aksi kedua sebanyak 13 hari juga. Nah, sisanya 5 hari itu untuk refleksi secara komprehensif dan rencana tindak lanjut yang diselesaikan dalam 5 hari tersebut, gitu ya, membuat best practice gitu ya, dengan metode STAR. Selanjutnya ini Bapak Ibu aktivitas praktek pembelajaran inovatifnya. Yang pertama di hari ke-27 ini berarti hari pertama di PPL ya, itu biasanya orientasi PPL atau dijunjung dulu bagaimana mempersiapkan mereka untuk sejauh mana mereka akan PPL di hari ke-28 gitu ya, dari ke-28, 29, 30, 31 kalau misalnya sebentar. Nah, sampai 32 ya. Ini hari ke-27-nya ini biasanya penjelasan dulu ya terkait bagaimana mengkoneksikan membuat grup ya dengan peserta didik, terus membuat linknya, mengatur jadwal mahasiswa untuk PPL-nya kayak gitu. Nanti saya akan tampilkan juga untuk rencana moderasinya ya. Kemudian tanggal 28 sampai dengan tanggal 28 hari ke-28 sampai dengan 32 itu mereka akan PPL ya, melakukan mengaksi dari rencana rencana pembelajaran yang sudah dibuatnya gitu ya. Nah, ini satu mahasiswa itu akan 2 kali ya melakukan PPL ya gitu. Nah, yang mana mereka akan mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya secara mandiri. Jadi mereka akan membuat link rekaman, kemudian mereka akan merekam, dan hasil rekamannya itu nanti akan diedit produknya ya, sampai menjadi produk edit video ya, yang durasinya 10 sampai 15 menit, yang mana ini kompilasi antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua gitu ya. Terus selanjutnya ini aktivitas dosen dan guru pamongnya, mereka itu akan kita akan side in teman-teman ya. Ini akan side in karena daring ya, ini maka kita akan mengunjungi mereka dengan platform daring juga gitu, dengan Zoom yang mereka siapkan gitu. Kita akan side in melihat proses pembelajarannya, yang mana proses pembelajarannya ini kita nilai gitu ya, akan menilai proses pembelajarannya pada waktu kita share. Selanjutnya aktivitas ini berlanjut sampai dengan hari ke-32 ya Pak Ibu. Nah, mereka itu akan melakukan PPL sebanyak 2 kali seperti itu, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, di hari ke-32-nya mereka akan mengunggah desain praktek pembelajaran inovatifnya. Jadi RPP-nya mereka akan unggah ya di hari ke-32. Selanjutnya di hari 28 sampai 32 ini melakukan penilaian proses dan hasil belajarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di hari ke-33 dan 34 ya, setelah mereka selesai di aksi yang pertama di pertemuan 1 dan pertemuan kedua ya. Nah, mereka itu akan melakukan menganalisis hasil penilaiannya, baik proses pembelajaran maupun hasil belajar yang sudah mereka lakukan. Jadi setelah mereka PPL itu tentunya hasil belajar yang dengan muridnya itu akan dianalisis baik dalam K1, K2, K3 maupun K4 gitu ya. Kalau di kurikulum 2013, di kurikulum ini kan mereka akan menganalisis bagaimana ketercapaian pembelajaran yang sudah mereka lakukan ya, sejauh mana pengalaman belajar yang sudah mereka lakukan apakah berhasil ya kan bedanya, maka ini harus dianalisis ya belajarnya. Nah, ini aktivitas dosennya yaitu bersama guru pamong mengarahkan membimbing mahasiswa melakukan analisis hasil penilaian proses maupun hasil belajar dan memberikan kesimpulan hasil analisis penilaian proses dan hasil belajar tersebut. Nah, di tahapan ini aktivitas Bapak Ibu itu mengarahkan ya, membimbing mahasiswa seperti itu. Nah, di hari ke-34 juga ini mahasiswa akan mengunggah hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran secara beserta cara pemanfaatannya kayak gitu ya. Selanjutnya di hari ke-35 sampai dengan 36 ya, jadi berurutan ya dari hari ke-27 tadi ya. Nah, mereka juga akan mengedit dan mengunggah video pelaksanaan pembelajaran berdurasi maksimalnya itu 15 menit, 10 sampai 15 menit. Jadi gitu ya. Nah, ini udah kompilasi antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua di aksi yang pertama. Nah, di sini udah mencakup kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian ini
mereka juga akan ada tagihan produknya, yaitu video praktek pembelajaran yang sudah diedit dan dari rekaman dengan durasinya 10-15 menit ya. Mungkin bagi Pak Iwan Pasha dan rekan-rekan yang sudah bertugas ini udah sangat paham gitu ya. Nah, aktivitas dosen dan gurunya yaitu membimbing ya, mengarahkan mahasiswa dalam membuat rekaman, kemudian memfasilitasi mereka juga gitu ya ketika mereka misalkan kegiatan dalam editing video. Ini di hari ke-36 itu akan diunduh. Biasanya sih itu biasa satu set ya Bapak Ibu, kalau di rencana rencana RPP-nya ya, model bahan ajarnya ya, model bahan ajar kalau itu sama yang tadi. Nah ini nih, hasil analisis penilaian proses dan hasil belajar itu disatuin gitu ya. Kemudian nanti video praktek pembelajarannya biasanya ditampilkannya linknya kalau nggak salah ya, kalau kemarin itu kita yang selanjutnya di aktivitas hari ke-37 dan sampai dengan 39 ini mereka di hari ke-37-nya mahasiswa akan menyusun materi presentasi untuk diskusi refleksi. Mereka sudah melakukan pembelajaran, sudah menganalisis, maka mereka akan merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di hari ke-38 sampai dengan hari ke-39 mereka secara bergantian gitu ya akan mempresentasikan materi refleksi di kelasnya gitu ya, yang sudah merefleksikan secara bergantian gitu ya pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Kemudian di hari ke-39 juga mereka melakukan refleksi secara komprehensif. Jadi hari ke-39 secara keseluruhan juga gitu ya. Di kalau tadi kan 38 ada beberapa mahasiswa, 39 ya ada beberapa mahasiswa juga. Nah nanti di hari ke-39 itu biasanya dosen juga bersama guru kamu akan melakukan konferensi bersama terkait refleksi yang sudah Bapak Ibu mahasiswa buat, kemudian sekaligus ini memberikan feedback ataupun umpan balik kepada mahasiswa bagaimana terkait refleksi yang sudah mereka buat ya. Selanjutnya ini berulang Bapak Ibu ya di hari ke-40. Kalau tadi kan di hari 27 sampai dengan 39. Nah, untuk aksi yang pertama, maka di aksi yang kedua ini dari 40 sampai dengan 52. Itu ya Bapak Ibu ya. Tahapannya sudah tadi lagi. Jadi akan akan mempraktikkan pembelajaran di rencana aksi yang mereka udah punya tuh rencana aksi yang waktu di pengembangan perangkat itu. Nah setelah itu ke tahapan selanjutnya Bapak Ibu mereka akan ini rubriknya ya, nanti di LMS ini rubriknya nanti sama Pak Indra akan dibahas ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu mereka akan membuat produk praktik baik ya. Kalau dulu sih kita ininya best practice dari pembelajaran yang sudah mereka lakukan dengan menggunakan metode STAR, yang mana STAR ini sebagai akronim dari situasinya seperti apa yang sudah mereka lakukan dari mulai pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran sampai kepada aksi ya, aksi 1 maupun aksi 2 gitu ya. Kemudian tantangannya seperti apa yang mereka hadapi gitu ya, aksinya seperti apa gitu ya. Kemudian refleksi hasil dan dampak yang sudah mereka refleksikan, terus dampaknya kepada murid gimana gitu. Nah, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran gitu ya. Kan itu kan berbasis masalah, jadi mereka bisa menemukan solusinya, kemudian mereka merefleksikan, kemudian sampai ke tahapan mereka membuat rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini yang nanti ada template-nya, Ibu ya. Template ini nanti akan ada di LMS, kemudian ini bisa juga dibuat dengan menggunakan infografis ya, jadi bukan hanya naratif saja, mungkin dengan ada gambarnya infografisnya gitu ya. Nah, karena akan ada ini ya, integrasian kalau misal dulu mah kan guru berbagi ini kayaknya mau disatukan ke ini PMM gitu ya. Mungkin nanti mereka akan mengunggah produknya gitu ke platform Merdeka Mengajar dan atau juga bisa menggunakan media sosial gitu ya. Nah, kemudian refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah ini kan 5 hari berikutnya ya Bapak Ibu ya. Tadi 13 hari sama yang terakhir, akhirnya 5 hari refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Mohon maaf ini ini ya Pak Tuan. Ini ada rencana
aksi dan evaluasi tadi udah ya, kemudian kita refleksi. Nah, setelah itu mereka melakukan refleksi akhir secara komprehensif, dan yang terakhirnya itu rencana tindak lanjut. Di rencana tadi refleksi akhir secara komprehensif, kemudian di rencana tindak lanjut ini selama 5 hari. Nah, selanjutnya di hari ke-53 ini ya, mahasiswa melakukan refleksi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi. Kalau yang tadi per tahapan aksinya, kalau yang di sini merefleksikan secara keseluruhan baik aksi 1 maupun aksi 2. Gitu ya. Selanjutnya aktivitas mahasiswa selanjutnya itu menyusun bahan refleksi dan RTL pasca praktik pembelajaran inovatif yang sudah mereka lakukan. Gitu ya. Selain merefleksikan, mereka akan membuat rencana tindak lanjut seperti apa sih yang akan mereka buat gitu ya. Nah, aktivitas dosen maupun guru tamunya membimbing mahasiswa tentunya dalam melakukan refleksi secara keseluruhan. Ini konferensi bersama ya, sekaligus memberikan feedback ya terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi. Jadi memberikan feedbacknya berdasarkan data evaluasi yang sudah ada gitu ya oleh mahasiswa yang sudah melakukan praktek pembelajaran baik di aksi 1 maupun aksi kedua. Nah, selanjutnya peran Bapak Ibu guru juga sama Bapak dosen, ibu dosen yang membimbing mahasiswa menyusun bahan refleksi dan hasil RTL pasca praktik pembelajaran inovatif. Nah, ini produknya bahan refleksi dan hasil RTL pasca praktik pembelajaran. Ini bukan base practice-nya, jadi hanya pada produk refleksinya saya, refleksi dan hasil RTL saja. Nah, kemudian selanjutnya tapi ini akan menjadi bahan gitu ya. Ini akan menjadi bahan untuk membuat STAR tadi ya, LK 3.1. Nah, kemudian di hari ke-54 Bapak Ibu, aktivitas mahasiswanya melakukan analisis terhadap RTL ataupun best practice dengan menggunakan metode STAR tadi ya, situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Nah, ini berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi yang mereka buat di rencana evaluasi yang mereka buat di pengembangan perangkat dan dipraktikkan di PPL itu. Ya kan mereka akan punya data ya dari berbagai bentuk, misalkan observasi maupun dari data hasil belajar gitu ya. Nah, mereka akan punya selanjutnya menyusun hasil implementasi RTL tadi berupa best practice dengan menggunakan metode STAR. Nah, ini alangkah baiknya dorong mahasiswa untuk bisa berbagi praktek baiknya di platform Merdeka Mengajar maupun di media sosial yang lainnya, sehingga ini akan menjadi hal menarik gitu ya dari pengalaman belajar yang sudah mereka lakukan dan bisa berbagi ke rekan guru yang lainnya. Gitu. Nah, aktivitas Bapak Ibu ya itu membimbing mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap RTL ya berdasarkan data-data yang mendapat berbagai bentuk evaluasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan mereview ya terkait RTL yang dibuat tadi ya, itu harus berdasarkan dan harus berdasarkan kepada bentuk evaluasi yang sudah mereka buat. Terus membimbing mahasiswa dalam menyusun hasil implementasi RTL tersebut ya berupa best practice menggunakan metode STAR. Nah, ini nanti LK-nya, LK 3.1 ada di template ya di SMS biasanya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini LK 3.1-nya Pak, boleh nggak seperti ini ya? Boleh gitu ya. Pakai infografis juga boleh gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya di hari ke-55 ya, itu mempresentasikan, mereka udah buat ya, mempresentasikan hasil analisis terhadap implementasi rencana aksi kepada dosen, instruktur, dan guru tamu. Jadi setelah mereka buat, itu mereka presentasikan dulu, belum diunggah gitu ya, belum diunggah di PMM atau media sosial. Kemudian aktivitas Bapak Ibu itu memberikan feedback tentunya terkait presentasi yang sudah dilakukan mahasiswa dari hasil analisis tersebut, di mana diberikan masukannya gitu ya. Dan yang selanjutnya memperbaiki hasil presentasi berdasarkan masukan dosen, instruktur, dan guru tamu. Nah, jangan lupa mahasiswa dorong ketika sudah diberikan ini harus direview ya, gitu ya, harus diperbaiki gitu ya sebelum diunggah. Kan ini jadi sebelum diunggah itu harus dipresentasikan dulu, kalau ada masukan ya direvisi gitu ya. Nah, mencermati hasil perbaikan presentasi berdasarkan masukan dari dosen, instruktur maupun guru tamu. Nah, di hari ke-56 sampai dengan 57, ini di hari terakhir 57 ya. Nah, itu membuat rencana tindak lanjut ini selama 2 hari ini. Kemudian menyerahkan bukti unggah hasil best practice-nya. Jadi nanti mereka akan mengunggah ke PMM, misalkan ada linknya diserahkan ke dosen ataupun langsung pasti disematkan ya di LMS karena ditagihkan gitu. Kemudian silahkan diberikan masukan kepada rekan guru yang lain maupun biasanya yang memberikan masukan itu karena di PMM itu guru ya, di dosen kayaknya nggak bisa deh kayaknya.
harus login di PMM tadi. Jadi kalau misalkan feedbacknya itu di media sosial mungkin bisa ya, yang memiliki media sosial bisa memberikan masukan ya terkait yang sudah diunggah di media sosial maupun di platform media. Nah kemudian tugas Bapak Ibu mengecek kalau sudah diunggah di Smart Media LMS, dicek tuh apakah sudah benar-benar diunggah di media sosial maupun di PMM seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tagihannya best practice yang sudah direview, yang sudah direview baik dari dosen maupun dari guru kamu. Mungkin itu saja ya, karena di sini selanjutnya adalah rubriknya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini penilaian praktek pengalaman lapangan itu ada 5 komponen Bapak Ibu ya. Penilaian proses pada waktu Bapak Ibu sedang site in, sedang mereka PPL itu bobotnya 20 ya. Kemudian penilaian perangkat pembelajarannya 10, penilaian praktek pembelajarannya nomor observasi 20, produk videonya 20 dan kontak RTL-nya itu 30. Jadi komputernya 100 ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk PPL, kemudian nanti terkait ini Bapak Ibu saya izin share dulu sebentar. Ini untuk PPL-nya saya pikir Bapak Ibu sama ya kayak yang kemarin gitu ya. Ini di hari ke-27-nya itu mahasiswa ya seperti biasa ya diberikan arahan dulu terkait bagaimana PPL yang akan dilakukan di hari ke-28 sampai dengan hari ke-32 itu ya. Nah, ini contohnya ya pertemuan ke-1 kan rencana aksi pertama itu ada dua ini ya Bapak Ibu, ada 2 pertemuan ya. Nah pertemuannya misalkan di pertemuan pertama itu di sintaknya gitu ya, kita ini kali sintaknya, ataupun seperti yang Pak Ujang bilang itu misalkan di pertemuan keduanya di pas evaluasinya gitu. Nah ini misalkan mahasiswa 1 di hari ke-28 itu melakukan praktek pembelajaran, kemudian akan melakukan praktek pembelajaran lagi pertemuan kedua di misalkan di hari ke-30 itu ya Bapak Ibu, kalau misalkan jumlah mahasiswanya 12. Nah itu kemudian setelah itu mereka akan tadi menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajarnya gitu ya. Nah, sebenarnya mahasiswa 1 kan ini bisa setelah di sini bisa langsung menganalisis ya Bapak Ibu ya. Jadi arahkan mereka supaya tadi tidak terlalu capek kasihan gitu. Kalau sudah ini jangan kelena 2 hari ini manfaatkan untuk menganalisis ataupun mengedit video gitu ya. Karena analisis ini hanya 2 hari gitu. Kemudian editing video ya, editing video di hari ke-35 sampai 36, kemudian di hari ke-37 menyusun presentasi seperti yang tadi saya sampaikan sebenarnya ya Bapak Ibu. Kalau ini secara gambarannya tengah tabelnya ini ya, aktivitasnya ya, tadi aktivitasnya. Kemudian mempresentasikan, kemudian di hari ke-39 melakukan refleksi komprehensif ya. Nah, masuk lagi di PPL aksi yang kedua. Ya, aksi yang kedua itu di hari ke-40 sampai dengan tadi hari hari ke-52. Nah ya, hari ke-52. Sedangkan 5 hari berikutnya yaitu di ini refleksi akhir dan tindak lanjut ya. Ini ada LK-nya, nanti mungkin saya share ke grup ya. LK ke-31 di hari ke-53 tagihannya, 54 sama 55 mempresentasikan tadi rencana aksi yang mereka buat ya, kemudian mengunggah dan menyiapkan bukti ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Lili. Baik Pak Udan, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dan dipilih oleh Pak Indra Sudrajat mengenai LMS. Pada Pak Indra Sudrajat dipersilakan. Iya Pak Indra. Ya, makasih Pak Lili. Udah muncul Pak ini? Ya, muncul. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan FKIP, Wakil Dekan 1, 2, 3. Yang saya hormati Ketua PTG dan narasumber Bapak Ibu calon dosen dan calon guru kamu dan admin kelas.
Baik Bapak dan Ibu, terkait admin ataupun LMS sebetulnya tidak ada perubahan, masih sama saja dengan yang kemarin-kemarin. Mungkin Bapak Ibu semua yang kemarin sudah terlibat di PPG Daljab, baik itu kategori 1, kategori 1 dan 2, dan angkatan 1 dan angkatan 2 itu hampir sama saja dengan angkatan 2023 ini. Tidak ada perbedaan, namun karena 2023 itu ada yang baru dari sentra taksi dan dari IPA PKH gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit mengulas karena ketika tadi siang dicek ternyata LMS-nya juga belum dibuka sama akses dari BPK-nya. Namun nanti coba sedikit kita sharing saja Bapak Ibu terkait PPG dan jabatan angkatan 1 tahun 2023 ini. Nah, di admin ataupun di LMS ataupun di SIM PKB, Bapak Ibu bisa masuk dan menggunakan akun dari laman GTK Belajar Kemendikbud.go.id dan di e-learning PPG Daljab ataupun Daljab di SIM PKB ID gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini, Bapak Ibu untuk admin, untuk dosen dan guru pamong juga bisa nanti di sini gitu ya. Masuk, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti lamannya juga akan muncul gitu ya. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu di sini mungkin PPG dalam jabatan ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oji dan Pak Udan, sudah sangat jelas gitu ya. Kalau hari ini kalau kata pepatah mengatakan kalau PPG tanpa SIM PKB juga tidak akan lengkap gitu ya. Ataupun PPG sudah ada dosen, pasti ada guru pamong, dan tentu juga untuk bumbu-bumbunya yaitu dari admin kelas gitu ya. Nah, admin LMS ini berperan itu untuk di teknis Bapak Ibu, memberikan bantuan teknis kepada guru pamong, dosen, beserta peserta gitu ya, dan mengelola konten dan server LMS yang digunakan di kelas daring. Nah, instruktur PPG bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatan pengembangan pembelajaran PPL sesuai dengan pelaksanaan PPG. Nah, guru pamong juga mendampingi dosen untuk membimbing, mengarahkan mahasiswa PPG sampai dengan PPL. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mempunyai akun dan ada yang belum mempunyai akun. Nanti akan dikirimkan akun Bapak Ibu yang belum itu oleh admin IT, itu oleh Pak Afrizal, nanti akan dikirimkan akun Bapak Ibu semua dan passwordnya gitu ya. Nanti masuknya seperti ini Bapak Ibu tadi di e-learning ataupun di GTK Belajar betul.id. Nanti dimasukkan ke sini, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja masuk dan nanti akan muncul seperti ini di SIM PKB-nya. Jangan lupa jika diklik PPG dalam jabatan nanti akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan, ada penyegaran, ada kelas diklat. Nanti Bapak Ibu untuk calon guru pamong beserta calon dosen hampir sama kayak kemarin, klik kelas diklat. Maka nanti akan muncul tautannya seperti ini. Nah, kadang-kadang ini yang keliru Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu untuk mengecek apakah ini punya akun Bapak Ibu sendiri atau bukan gitu ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ini punya akun siapa gitu ya. Jadi lihat pojok kanan di atas Bapak Ibu dan di tengah ini punya Bapak Ibu bukan gitu ya. Kalau misalkan di sini nama Bapak Ibu baru nanti Bapak Ibu bisa lanjut. Nah, jangan lupa Bapak Ibu karena LPTK di kita itu ada LPTK Untirta. Jadi nanti Bapak Ibu klik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kalau dulu 2021 di sini ada ID Bapak Ibu, ID-nya instruktur, tapi dari tahun 2022 sampai dengan 2021 tidak muncul kembali ID-nya, namun hanya munculnya seperti ini. Ada dua, beranda dan di pelaku. Nanti Bapak Ibu akan klik di sini di pelaku, nanti akan muncul tautannya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu kadang-kadang ini ya calon guru pamong dan dosen kelas saya kelas mana gitu ya. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu. Nanti kalau sekarang sih nggak terlalu ini ya, agak sedikit kagok gitu ya, tidak. Tapi nanti ketika nanti datang biasanya angkatan 2 gitu ya, kadang-kadang salah klik harus mengajarnya kelas angkatan 1,
ternyata kliknya ke angkatan 2. Jadi mohon untuk diperhatikan Bapak Ibu semua, di sini warna hijau. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja warna hijau di sini, nanti akan muncul langsung ke kelas Bapak Ibu semua. Nah, nanti di Bapak Ibu semua juga akan muncul tautannya sama saja dengan seperti kemarin. Bapak Ibu di sini ada pendahuluan, ada pendalaman materi, perancangan, uji komprehensif, dan praktik pembelajaran. Dan mohon Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu sudah masuk ke pendalaman materi, langsung pendalaman materi, namun Bapak Ibu ada tugas ternyata Bapak Ibu, yaitu tugas mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa PPG. Kadang-kadang ini yang jarang sekali dinilai oleh dosen, gitu ya. Itu kadang-kadang lupa karena sudah langsung lanjut, ternyata masih ada nilai-nilai yang belum ternilai oleh dosen ataupun guru pamong. Mohon untuk calon dosen dan guru pamong untuk menilai setiap beres sesinya masing-masing agar tidak terjadi kayak kemarin itu banyak sekali ketika udah ditarik ternyata nilainya belum dinilai oleh dosen. Kami sebagai admin juga kan tidak bisa menilai secara pakai akun kami karena akan terlacak, dan Bapak Ibu semua menggunakan, kalau bisa sih menggunakan akun Bapak Ibu dosen ataupun guru kami. Selanjutnya juga selalu ada pertanyaan Bapak Ibu, timestamp-nya bagaimana gitu, agar Bapak Ibu semua timestamp-nya nyampe dengan warna hijau gitu ya. Jadi setiap aktivitas Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu ikut Zoom meeting gitu ya, ataupun Zoom meeting 2 jam, 3 jam itu beres gitu ya, bukan hanya itu Bapak Ibu, melainkan Bapak Ibu setiap ada diskusi gitu ya, di asinkronus ataupun sinkronus, Bapak Ibu ikut diskusi dan komentar setiap sesinya. Dan jangan terlalu buru-buru diklik terus si mouse-nya agak digerak-gerakkan Bapak Ibu, karena biar aktivitasnya nanti akan terus meningkat. Jadi kadang-kadang hanya masuk tutup Zoom sudah beres gitu ya. Jadi triknya adalah aktivitas Bapak Ibu minimal Bapak Ibu semua menggerak-gerakkan mouse-nya dan wajib mengomentari ketika Bapak Ibu menilai, ketika diskusi dalam forum diskusi itu Bapak Ibu mengomentari, nanti transkripsinya juga akan naik. Nanti juga Bapak Ibu ketika misalkan nanti Bapak Ibu dosen gitu ya, kalau misalkan sedang sibuk ataupun guru kamu sedang sibuk juga, misalkan ada trouble, tenang Bapak Ibu semua, jangan nggak usah panik gitu ya, tenang, santai, senyum. Nanti kami admin kelas gitu ya, karena kan nanti setiap kelasnya itu ada admin kelasnya masing-masing. Jadi berbicara masalah teknis nanti admin kelasnya masing-masing siap akan membantu Bapak Ibu dosen dan guru pamong, tentunya juga para mahasiswa PPG. Nah, semua akan indah jika kita bersama-sama, dosen, guru pamong, dan mahasiswa, tentu juga dengan admin kelas bersama-sama. Ingat betul kalau kata Pak Lukman selalu menanamkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan gitu ya. Kalau melihat dari rekaman beliau gitu. Nah, itu saja Bapak Ibu, mungkin kenapa tidak langsung saya simulasikan karena di LMS-nya masih terkunci, belum bisa terbuka karena mungkin nanti lapor dirinya juga belum tuntas. Kemungkinan 2-3 hari lagi baru bisa dibuka akun si PKB-nya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu bingung terkait masuk LMS seperti apa, tinggal cari saja YouTube PPG Ektifun Tirta. Di sana jelas cara masuk, cara menambahkan, cara mengomentari, cara buat jurnal juga sangat lengkap untuk LMS ataupun SIM PKB PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Terima kasih Pak Lidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda terima kasih atas materinya. Ya, baik Ibu dan Bapak. Selanjutnya ini sesi tanya jawab ya, pertanyaan. Untuk itu silakan untuk Ibu dan Bapak yang ingin bertanya terkait dari 3 pemaparan materi, silakan bisa
menuliskan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, kan yang dibilang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barangnya di sini budaya baru ya. Pertama mungkin untuk kedalaman materi nanti harinya di sini budaya. Kalau saya lihat ya ada dua kategori, ada musik, kemudian ada tari. Apakah materi itu terpisah atau sama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, admin untuk di Pemindaya yang saat ini dilakukan itu mungkin dulu pertanyaan itu. Ya baik Bapak, sama-sama terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ini sepertinya untuk jawabannya bisa nanti Pak Ujang mungkin yang menjawab ya. Ini terkait teknis pelaksanaan di salah satu bidang. Mungkin dari yang lain, mulai silakan kita tampung atau Pak Ujang mau langsung menjawab Pak Ujang terkait teknis. Terima kasih Pak Suwaya. Ini ada ngelenyap nih, kurang sehat. Untuk admin itu kita dari itu apa? Siapa yang ini? Dari dosen seni Pak, namanya lupa siapa ya, yang kemarin ikut terlibat di pendirian bidang seni, namanya itu siapa ya, Pali Samsul ya, yang gemuk itu ya, Itu sudah itu ya. Terkait tadi seni itu kan ada apa maksudnya, ada seni musik ya, Ada seni tari, ada seni tari, ada ya. Jadi di PPG ini Bapak Ibu di contoh mungkin mirip dengan PGSD kan, PGSD juga ada materi IPA, ada matematik dan seterusnya. Di PPG ini kita tidak terfokus pada satu mata pelajaran atau pokok bahasa, tetapi fokus pada masalah. Jadi nanti kalau memang katakanlah masalahnya satu di seni tari, berarti dia nanti memecahkan masalahnya, merencanakan aksinya, yaitu aksi dan solusinya itu di tari. Kalau ternyata di seni tarinya di bagian mana, maka itu akan mengerucut juga di situ. Jadi tidak membahas materinya Pak Suwaya kalau di sini, karena materi dia sudah selesai di S1. Jadi lebih kepada menyelesaikan masalah yang ada di kelasnya masing-masing, sampai tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak ini ya, sampai kepada rencana aksi, kemudian sampai pada refleksi juga. Gitu ya Pak Suwaya. Berarti lebih memberikan stimulus ya. Kenapa Pak? Memberikan stimulus. Gitu Pak. Jadi nanti dari mulai kita memberikan stimulus dosen ya, kemudian nanti dosen juga mengingatkan, mungkin membantulah ya bagaimana cara menggali, karena kadang sebetulnya masalahnya banyak tapi dia kok seakan-akan tidak ada masalah, karena memang mereka sedang bermasalah, kesulitan mencari masalah gitu ya. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu kan nanti kita mengisi LKLK. LKLK itu kita tidak ngajarin bagaimana menari tidak, tapi bagaimana pada saat guru mengajarkan praktek menari ternyata mengalami kesulitan atau masalah bagi anak, maka bagaimana pemecahan masalah itu yang kita bahas di di PPG gitu ya. Jadi tidak mengajarkan materi. Begitu juga nanti di PKH, begitu juga di IPA dan sama ya. Makanya memang di PPG ini syaratnya itu kan harus dari kependidikan, karena memang yang lebih kompeten adalah orang kependidikan. Satu. Kedua, kan kita
mendidik mereka itu menjadi guru profesional. Salah satunya profesional itu adalah nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik. Ya, sertifikat pendidik itu dianalogkan adalah minimal kita kan juga sebagai pendidik, jadi harus berlatar belakang untuk pendidikan gitu Pak. Ya, ya. Mudah-mudahan tersampaikan ya Bapak Ibu, walaupun agak pulang malam. Nanti kita sambil berjalan, jadi nggak usah takut Bapak Ibu, karena memang nanti akan dikawal ya oleh tim kami. Jadi kalaupun nanti kesulitan, nanti langsung saja ya kibarkan bendera putih ya. Bukan putih artinya akan diganti, akan segera kami meluncur ya ke ruangan itu. Dan insya Allah kita juga nanti keliling ya ke ruangan Pinani, ke ruangan Pak Joko gitu ya. Tidak bermaksud mengganggu ya Bapak Ibu, hanya sekedar memastikan, dan saya pastikan walaupun Bapak Ibu kata-kata tidak pas ngajarnya, saya pastikan tidak menegur di situ, dan mungkin hanya bahan. Jadi nggak usah ini, santai saja gitu ya. Dan tidak bermaksud untuk mencari kesalahan, tapi mencari agar di pertemuan berikutnya menjadi lebih baik. Mangga kalau Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, mangga silahkan. Di sini Pak ada pertanyaan dari Bu Oki untuk pelaksanaannya PTG belajar kategori 1 dan 23 itu kapan gitu Pak? Tapi itu kedua dari Bu Tete Rostiawati, bertanya bagaimana kelanjutan setelah penyelenggaraan ini terus baru untuk kegiatan ini. Kalau bisa Bu siapa Bu Tati ya? Bu Tati ya paling pelaksanaan Rostiawati. Ibu dari bidang apa Bu? Baru ngikutin Pak. Ibu bidangnya apa? Ibu dosen apa GP? Apa guru kampus? Belum, baru mengikuti Pak. Enggak, Ibu mendaftarnya sebagai calon guru pamong apa dosen? Guru pamong. Oh, guru pamong di bidang apa Bu? Yang kan saya baru nih Pak, baru ini. Ibu guru pamong apa? Ibu guru apa Ibu? Guru apa? Guru aja. Guru apa? Guru apa sekarang Ibu? Di SD gitu. Oh, Ibu guru SD. Bukan Ibu guru kepala sekolah saya kepala sekolah di mana? Di SDN 1 Parungsari, Sajira Lebak. Oh, saja. Baru. Ibu mendaftar ke sini didaftarin atau gimana? Ini sama Pak Udan ada udah. Sama Pak Udan. Bu Teti ya. Di undangan gitu maksudnya. Oh iya. Udah masuk grup kan Bu ya? Belum masuk grup. Oke. Bapak nanti sambil berjalan saja. Iya Pak ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama yang menjadi calon guru pamong dan dosen, nanti ada yang harus Bapak Ibu kerjakan, dan memang namanya juga pelatihan untuk menjadi dosen dan guru pamong, nanti ada lulus dan tidak lulus. Tapi saya harap sih dikerjakan dengan sebaik-baiknya biar lulus semua, kira-kira begitu. Kelanjutannya bagi yang lulus nanti akan kami jadwalkan untuk ikut terlibat di kegiatan PTG. Kalau mendaftar sebagai guru pamong dan lulus sebagai guru pamong di bidangnya, maka akan dijadwalkan sebagai pembimbing atau sebagai guru pamong. Kira-kira begitu ya Bu. Sesuai dengan bidang. Kalau SD maka di SD, kalau di IPA ya IPA dan teknis. Kemudian pelaksanaannya PTG itu sebetulnya sudah on kita ya. Ini tahapannya sudah mulai ya. Kalau sudah ada penyegaran begini sebetulnya tinggal menunggu hari ya. Makanya malam kita tidak ada waktu lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti hari Senin mahasiswa itu akan orientasi. Selasanya kita mulai perkuliahan. Ya, nanti kita lihat jadwal juga, karena kami ada informasi LK-nya sih katanya akan lebih sedikit dibanding dengan yang kemarin. Tapi dibilang sama. Kami tunggu mana LK-nya.
nggak muncul juga. Boleh nggak minta PPT yang lebih jelas kalau memang ada perbedaan? Sama saja. Oke, kalau begitu kita nggak usah pusing-pusing. Nanti kita mulai ya biasa awal di pertemuan pertama, coba kita lihat LMS-nya seperti apa. Jadi memang kalau PPI kan selalu begitu. Nggak usah panik, nanti yang penting masuk saja dulu di hari pertama, nanti yang hari pertama gitu ya Bapak Ibu. Dan kalau ternyata ada perubahan di LMS, mungkin jadwal nanti akan menyesuaikan ya, tidak. Jadi intinya kita pokoknya siap di hari Selasa untuk mulai perkuliahan di PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1. Kira-kira begitu ya. Ini Bu Sunda nih, tanggal 8 kita orientasi, tanggal 9 kita perkuliahan. Perkuliahan dilakukan sekurang-kurangnya itu sehari kita rata-rata 7 JP atau 7 jam. Nah, 7 jam ini 3 JP nanti web meeting atau sinkronus, nanti asinkronus sisanya. Jadi sambil belajar sambil mengajar juga bisa ya, sambil di bawah laptop ada 2, kemudian sambil ngajar kita lihat lagi, berikan komentar dan kira-kira bikin simpel saja. Ya ini justru memudahkan kita. Coba kalau sinkronusnya yang 7 jam, Alis bisa, waduh, terhiyongan gitu ya. Kira-kira begitu ya. Bu Teti ya, siapa lagi tadi? Sudah terjawab ya? Sudah Pak, sudah terkait pertanyaannya Pak. Mungkin saya ulangi lagi bagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya dipersilakan terkait alur perkuliahan PPG dalam jabatan kategori 1 di tahun 2003 ini. Silakan bagi Ibu dan Bapak yang belum memahami terkait alurnya. Jika tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan Ibu dan Bapak, maka akan ada lanjutan dari penyampaian materi yang telah dilakukan dari Pak Uji dan Pak Udan ya. Untuk itu nanti Ibu dan Bapak akan ada tugas yang diberikan kepada Pak Uji dan Pak Udan. Mangga untuk dipersilakan menjelaskan terkait tugas kalian atas pengajaran pada malam hari ini. Pak Udan, Pak Udan, masih ada Pak Udan? Iya Pak. Gimana Pak Uji? Lewat Pak Udan lagi ya. LK-nya, linknya Pak Udan kirim linknya. Kami lanjutkan sebentar ya Pak Uji. Bapak Ibu terkait sebentar ya. Saya izin share Bapak Ibu sebentar ya. Ini Bapak Ibu tugas yang Bapak Ibu akan lakukan. Kalau kita PT 1.1 ya, identifikasi masalah. Nanti jenis permasalahannya, masalah yang diidentifikasi, kemudian analisis identifikasi masalahnya seperti apa, gitu ya, terkait pedagogi, literasi, inovasi. Ini bisa dipilih salah satu ya, ataupun 2 gitu atau 3 silakan Bapak Ibu. Kemudian LK 1.2 ini berkelanjutan dari LK 1.1 ya, masalah yang diidentifikasi yang tadi ya, dari misalkan dari pedagogi ataupun membangun relasi hubungan siswa gitu ya, silakan nanti cantumkan di sini 2 aja ya, hasil eksplorasi penyebab masalahnya seperti apa, kemudian analisis eksplorasi penyebab masalahnya juga seperti apa. Selanjutnya LK 1.3 yaitu penentuan penyebab masalah. Kemudian nanti hasil eksplorasi penyebab masalahnya seperti apa ya, akar penyebab masalahnya gimana, analisis akar penyebab masalahnya seperti apa. Selanjutnya di LK 1.4-nya ini dari sekian banyak tadi ya permasalahan itu, kemudian nanti Bapak Ibu pilih 2 ya untuk dijadikan di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ini kan untuk proses ya Bapak Ibu ya, akar penyebab masalahnya itu apa gitu dari masalah yang akan diselesaikan. Oke. Selanjutnya LK terakhir ini Bapak Ibu
di pengembangan pangkat ya. Sebentar saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Ini LK 21.1 eksplorasi alternatif solusi ini seperti apa? Masalah yang terpilih tadi yang di LK 1.4 ya, ada 2 tadi kan. Nah, kemudian akar penyebab masalah seperti apa? Eksplorasi alternatif solusinya, kemudian tentukan juga analisis alternatif solusi. Nah, LK 2.2-nya menentukan solusi ya. Terakhir itu, yaitu yang terakhir Bapak Ibu ya, sampai LK 2.2 seperti itu Bapak Ibu. Untuk link pengumpulan tugasnya mungkin dari FKIP ya, mungkin ya, dari panitia ini sudah diunggah Bapak Ibu ya, pengumpulan tugasnya. Udah boleh nanya Pak Udan? Ya, Pak Ya, silakan. untuk menguatkan aja ini Pak Udan. Kan di sini banyak LK yang harus kami kerjakan. Sedangkan masalah-masalah di sekolah kan banyak ya. Ya, Kalau lebih indahnya kita sepakati bersama masalahnya tentang terkait pembelajaran saja gitu. Kalau tentang fisik ya betul. kalau tentang itu yang tidak bisa diselesaikan lewat saja gitu Pak Udan. Ya, betul Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan ya, betul sekali Pak Iwan, yaitu terkait masalah pembelajaran ya, artinya misalnya itu kan ada yang bisa langsung gitu ya, ataupun ada masalah yang terkait mungkin sarana perasaan gitu ya, itu kan berbeda ya Pak Iwan ya. Jadi kalau misalkan terkait pembelajaran, misalkan hasil belajar ataupun motivasi belajar itu Pak, misalnya seperti itu ya, itu kan bisa ya, diselesaikan dalam pembelajaran seperti itu ya Pak Iwan ya. Gitu. Jadi difokuskan ke pembelajarannya Pak. Terima kasih Pak Iwan. Untuk ininya Pak Lili sampai kapan ini dikumpulkannya Pak Lili? Pak Udan dikumpulinnya hari apa? Sekarang? Sekarang Bu dikumpulinnya Pak Lili kirim tugasnya, itunya linknya. Bu Iwan. Pak Lili semua rapor gitu. Luar biasa. Nanti untuk dudeknya itu mungkin dari ya, dari Pak Lili. Ya, biar Pak Ilham di rumahnya langsung ini liburan kuliahnya Pak Ilham. Halo Pak Lili. Dari untuk dudeknya Suaranya ini putus-putus Pak. ya, baik. Terkait pengumpulan tugas Ibu dan Bapak nanti terakhir jam 12.00 hari Sabtu besok. Jadi Ibu dan Bapak ada waktu lebih dari 12 jam untuk mengerjakan ya, terkait tugas tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Udan. Malam ini juga boleh kan Pak ini dikumpulkan? Boleh. Pak, linknya ada Pak Lili di sini, Pak Lili. Ya, linknya sudah di kolom chat Ibu Bapak. Lain Pak Iwan mah mentalin apa minta tugas yuk. Mas Atu apa kajur? Semangat Pak Iwan. Sudah ada di kolom chat ya, Ibu Bapak, silakan. Saya kirim kembali mungkin untuk linknya. Ya, silakan Ibu Bapak ya. Untuk pengiriman tugas bisa dari jam Recording stopped. 10 gitu ya nanti, atau jam 10 lah masa mengerjakan ini ya. Jam 10 atau jam 10 bisa nanti mengirimkan Ibu Bapak, boleh silakan. Rekamnya Pak di mana Pak? In progress. LK-nya Pak Udan, mohon dikirim. Formatnya Pak Udan. LK-nya isinya Bu Ana. Kalau bisa dengan jawabannya Pak Udan. Ya. Pak Udan, LK-nya Pak Udan. Ya Bu, sebentar Bu. Bukannya udah punya tahun lalu. Bentar ya Bu ya. Suaranya udah dikulilit. Pak Iwan, belum nunggu dikirim Pak formatnya dari Pak Udan. Mungkin hampir sama bagi yang sebelumnya sudah mengikuti pengejaran, formatnya tidak jauh berbeda. Ya, Pak Lili udah dikirim ya tugasnya ya. Pak Iwan. Pak Iwan. Ya,
Iwan hebat amat, kerjaan dan juga Tugas tahun lalu ya Pak Iwan. Iwan. Ya, baik Ibu Bapak ya, agar kondusif, kemudian sebelumnya mohon maaf. Ya, silakan Pak Udan dikirim untuk formatnya melalui chat di Zoom ya. Atau di titik WA yang sudah nanti Pak Udan akan mengirimkan untuk formatnya ya, Ibu Bapak. Nah, kemudian Ibu Bapak, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah ada di ujung acara ya, Ibu Bapak semua. Untuk itu Ibu Bapak, terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih kepada materi. Jadi Pak Udan, Pak Indra, terima kasih kepada Pak. Tadi ada Prof. Soleh, kemudian ada Pak Aceng, kemudian Pak Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, kemudian Ketua TPG dan Keputusan TPG. Ya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, kita sudah ada di sesi terakhir, ya, sesi penutup. Untuk itu Ibu dan Bapak, mari kita bersama-sama membaca hamdalah untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Amin. Ibu dan Bapak, demikianlah acara penyegaran PPG dalam jabatan APBD 1 tahun 2023. Sebagai pembawa acara, mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ujungnya jangan dimatiin ya, Ya, baik Pak. biar kelihatan nanti ada yang ketiduran, kita berarti nggak keluar dari sini. Ya, Pak. Kalau ini baru belum masuk yang mana nih kalau Pagi ya. Ketiduran. ada nih. Nah, Berat. iya, ini tuh ngedrop lagi nih gara-gara udah Cepat kata terus. harus tidur. Iqbal ada Pak Ilham di sini ya. Pak Ilham sebagai apa di sini Pak Lili? Pak, suhu. Suhu Pak. Sebagai mahasiswa Pak. Nanti kalau ada pertanyaan tanya aja ke Pak Ilham. Nah, di sini Kalau minta jawaban, minta ke Pak Ilham, Ibu.